bahwasanya kita harus sadar rizki itu tidak terbatas pada materi. Rizki itu anugerah kalau bahasa kita, anugerah karunia, ya. Anugerah karunia, ya. Dan Allah memberikan kita banyak karunia, ya. Banyak karunia, ya. Yang masing-masing karunia tersebut adalah rizki dari Allah yang harus kita syukuri, ya. Ya, di antara karunia misalnya berupa aset, ya, rizki, harta, ya. Di antaranya misalnya anak yang soleh, ya. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang baik. Seorang punya anak yang soleh itu rizki yang luar biasa. Rizki yang menopang hidupnya, rizki yang membuat dia bahagia. Di antara rizki juga seperti istri yang solehah, suami yang soleh. Kata Nabi SAW, arba'atun minas sa'adah. 4 perkara atau arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Di antaranya apa? Zaujatun salihah, ya. Istri yang salihah. Di antaranya baitun wasi', rumah yang luas. Di antaranya markabun hani, ya, itu tunggangan yang enak untuk dinaiki. Itu di antara rizki, ya. Kalau seorang memiliki istri yang salihah, ya, di zaman sekarang ini, maka itu adalah nikmat karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Terkadang seorang memiliki rumah yang banyak, rumah yang luas, tapi kalau ternyata istrinya tidak solehah, tiap hari ngomel, tiap hari nuntut macam-macam, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya, tidak pernah menghormati suaminya, ya kebahagiaan itu rasanya hambar gara-gara dikotori dengan istri yang seperti ini, ya. Ya. Istrinya kalau masuk rumah seperti macan, ya. Kalau keluar rumah seperti kelinci, Masya Allah. Kalau sama orang lain, ramahnya luar biasa. Janganlah sama orang lain. Sama Gojek saja ramah. Gojek, tukang bakso ramah, ya. Mas, tambahin 1 piring, Mas. 1 mangkok lagi, Mas. Ya. Sama suaminya mencak-mencak. Jangan-jangan suaminya berdoa semoga menjadi tukang bakso. Biar suaminya, istrinya ramah sama dia. Sebagian itu seperti itu. Tapi kalau seorang laki sudah mendapatkan istri yang solehah, maka itu rezeki yang luar biasa. Ya, kalau dilihat maka menyenangkan, ya. Kalau kita jauh rindu ingin bertemu dengannya, hari terasa hambar kalau kita tidak mendengar suaranya, itu rizki luar biasa. Makanya kalau ada istri antum solehah seperti itu, pegang erat-erat, ya. Pegang erat-erat dan gigi dengan geraham kalian kuat. Karena jarang, ya, istri-istri solehah seperti itu, ya. Jadi jangan kita batasi bahwasanya rezeki hanya pada harta. Ya, karena kalau orang hanya membatasi rezeki pada harta, terkadang dia tidak pandai bersyukur. Padahal rezeki itu banyak, ya. Jadi kasih hidayah oleh Allah, rezeki yang luar biasa hidayah. Kita diberi qanaah, kanzun, rezeki yang luar biasa yang tidak bisa dilawan oleh apapun, rasa qanaah dalam diri, ya. Jadi kesehatan, ya, kesehatan luar biasa, ya. Kesehatan. Ada orang subhanallah cari uang sebanyak-banyaknya, dia ingin makan enak. Begitu dia cari uang, dia kaya, waktunya makan enak dia sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan anu, enggak boleh. Bayangkan. Dia bisa masuk ke rumah sakit yang termahal. Bisa, dia bisa beli obat yang termahal. Dia bisa bayar dokter yang termahal, tapi tetap aturan berlaku, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan, enggak boleh makan ini. Antum makan apa saja? Mau di pinggir jalan, mau kolesterolnya banyak, antum sikat aja. Tahu-tahu mati. Jadi maksud saya kesehatan untuk rezeki yang luar biasa. Jadi kalau seorang tidak membatasi rezeki hanya pada materi, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum." Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Jangan selalu lihat ke atas, tapi lihatlah ke mana? Ke bawah, karena itu akan buat kalian tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kunci rezeki adalah tawakal dengan benar-benar menggantungkan hati kepada Ar-Razik, sang pemberi rezeki. Bukan menggantungkan hati kepada sebab. Benar kita bekerja, ya. Kita berusaha, tapi kita harus menggantungkan hati kita yang beri rezeki siapa? Allah. Ini hanyalah apa? Sebab. Kita kerja sama bos. Benar, bos yang kasih kita duit. Tetapi kita yakin ini cuma sebab. Yang kasih rezeki sesungguhnya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada bos. Bos sekedar terima kasih, tapi hati sungguhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kalau ada misalnya ada orang kasih hadiah sama antum, ya. Dia antarkan hadiah lewat supirnya. Supirnya ngantar hadiah kepada antum. Ya, antum terima kasih manggu-manggu kepada supir atau kepada bosnya? Kepada bosnya. Kita bilang supir terima kasih. Kalau nggak ada dia nggak sampai itu hadiah kepada kita. Tapi yang sungguhnya kita berterima kasih kepada siapa? Kepada bosnya. Sama. Ini sekedar logika saja. Benar kita kerja sama orang, benar kita punya perusahaan, benar kita punya restoran, benar kita punya klinik, punya rumah sakit. Ini semua sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gantungkan hati antum kepada sebab. Sebab harus dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati harus bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau mengatakan tentang hadis yang masyhur, ya, yang dimasukkan juga dalam Arba'in Nawawiyah, kata dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, benar-benar bertawakal, hati benar-benar bergantung kepada Allah sambil melakukan sebab, maka Allah akan beri rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Ya, saya bacakan ini, hadis ini disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Tolong dengarkan, ya. Beliau berkata, wa hadzal hadits aslun fi tawakkul. Hadis ini adalah landasan dalam masalah tawakal. Wa annahu min a'zamil asbab allati yustajlabu biha rizqu. Dan tawakal adalah termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rizki. Ya. Kemudian beliau berkata, annan nasa innama yu'tauna min qillati tahqiqi tawakkul wa wuqufihim ma'al asbabiz zahirah bi qulubihim wa musakanatihim laha. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kebanyakan orang-orang terkena musibah dari sisi sedikitnya tawakal mereka. Mereka tidak mewujudkan tawakal yang benar dalam hati mereka. Wa wuqufihim ma'al asbab adh-dhahirah, dan mereka benar-benar terfokus kepada sebab yang zahir, bi qulubihim, dengan hati mereka, dan tenangnya mereka kepada sebab tersebut. Mereka lupa kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering mereka mendapatkan musibah di situ, ya, rizki sulit di situ. Kenapa hati mereka terfokus kepada sebab? Falidzalika yut'ibuna anfusahum fil asbab. Oleh karenanya mereka melelahkan diri mereka untuk urusan sebab. Wajtahiduna fiha ghayatal ijtihad, dan mereka bersungguh-sungguh dengan puncak kesungguhan. Wala ya'tihim illa ma qad qaddara lahum, dan tidak datang kepada mereka kecuali yang sudah ditakdirkan. Falau haqqaqut tawakkul, kalau seandainya mereka mewujudkan tawakal ala Allahi biqulubihim, dengan tawakal yang kuat dalam hati mereka kepada Allah, la saqa ilaihim arzaqahum ma'a adna sabab, maka Allah akan kasih rizki kepada mereka meskipun sebabnya sedikit. Contoh seperti Maryam waktu kelaparan akan melahirkan, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal korma, niscaya akan jatuh rutop dari pohon korma, ya. Sebab coba bayangkan Maryam kondisi sakit. Orang melahirkan punya tenaga atau tidak? Enggak punya tenaga. Sakit dalam kondisi haus, dalam kondisi lapar. Kemudian kesakitan luar biasa, makhaf, dia mengalami kesakitan, anaknya sudah mau keluar, lapar, enggak ada makanan. Allah bisa saja turunkan korma tanpa harus ngapa-ngapain, tapi Allah ajarkan kepada Maryam untuk melakukan sebab. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijidinah, goyangkanlah pangkal korma. Siapa bisa goyang pangkal korma? Jangankan orang mau melahirkan, kita saja laki-laki badan kuat, kalau goyang pangkal korma, bukan korma yang goyang, kita yang goyang. Bagaimana kalau mau goyang dari atas, dari bawah kita yang goyang. Apalagi wanita yang sudah mau melahirkan di puncak-puncak kelemahan. Tapi dia harus berusaha, meskipun sedikit, mungkin cuma dia elus-elus, ya, tidak mampu dia goyangkan. Ya, tusaqit alaiki rutuban janiyah, maka Allah turunkan
korma tersebut. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang tawakalnya tinggi sebabnya sedikit, tapi harus menempuh sebab, harus bukan cuma diam